Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pada kesempatan ini insyaAllah semoga Allah berkahi, kita akan bahas salah satu hal yang banyak dilalaikan oleh umat Islam, dianggap remeh, dan yang lebih unik lagi mereka sama sekali tidak mempelajarinya. Sehingga banyak permasalahan yang terjadi dalam kehidupan mereka, mereka tidak tahu sebabnya dan secara otomatis tidak tahu juga apa jalan keluarnya. Yaitu masalah penyakit ain. Dan ain ini adalah penyakit dan gangguan disebabkan oleh pandangan mata. Itulah yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan. Beliau mengatakan, isabatul ain ghairahu bi'ini. Yaitu seseorang yang memandang menimbulkan gangguan pada yang dipandangnya. Juga al-lajnah daimah yang sudah menjadi sumber fatwa di Saudi, seperti kalau kita MUI di Indonesia, mengatakan ain itu ma'khudatun min ana ya'inu idza asabahu bi'ainih, yaitu berasal dari kosakata ana ya'inu, yaitu terkena sesuatu karena mata. Asalnya kekaguman yang melihat sesuatu atau orang melihat sesuatu. Wa asluhu min ijabil ain bi syai'. Jadi ada orang yang melihat sesuatu dengan mata dia, kemudian dia kagum. Asalnya dari situ. Thumma tatba'uhu kaifiyatu nafsuhu al-khabitha. Kemudian diikuti dengan bisikan jiwanya yang buruk, yaitu hasad, iri dan dengki. Kenapa orang itu mendapatkan, kenapa dia tidak? Lalu kemudian jiwa tersebut menyediakan media pandangan yang menyalurkan racunnya kepada yang dipandang. Penyakit ain ini atau sesuatu yang disebabkan karena mata. Kalau Indonesia juga biasa mengatakan mata panas ya. Karena dia iri, dia dengki, dia lihat sesuatu, kenapa orang ini memiliki ketampanan, kecantikan, kekayaan, kedudukan, jenjang pendidikan, karir yang tinggi dan segala macam. Dia bukan menggunakan perintah agama, yaitu kita berharap agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita nikmat yang sama atau bahkan lebih. Itu dibolehkan. Misal ada orang kaya raya, kita berharap agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kekayaan yang sama, lalu kita melakukan perbuatan yang lebih daripada dia, atau minimal sama. Misalnya bangun masjid, rumah anak yatim, dan segala macam. Bantu orang miskin. Atau ada orang yang jenjang pendidikannya sangat tinggi, kita berharap juga seperti dia. Maka jangan diikuti dengan hasad. Hasad itu maksudnya berharap agar nikmat itu hilang dari dia. Kayak dia sakit hati, kenapa orang itu dapatkan? Sementara dalam Islam itu dilarang, hasad dilarang. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan hati-hati dengan hasad karena dia akan membakar pahala sebagaimana api membakar kayu. Kita dilarang. Dan banyak sekali dari nanti yang kita jelaskan tentang masalah bahayanya hasad ini. Tapi yang boleh adalah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar nikmat-nikmat yang ada pada orang, selama itu bukan mustahil secara sunnatullah. Maksud saya begini, kalau yang mustahil itu misalnya kita berharap kita laki-laki berubah jadi perempuan, itu nggak mungkin karena sunnatullah. Kalau seorang laki-laki sudah jadi laki-laki, tidak akan pernah bisa berubah. Begitu juga perempuan, itu tidak mungkin berubah. Atau dia berharap agar malam hilang atau siang tidak ada, ini semua tidak mungkin. Sunnatullah nggak mungkin berubah, gitu kan? Tapi kalau sesuatu yang masih masuk akal, prestasi-prestasi dunia, ya itu semua dibolehkan. Masalah insyaAllah kita bisa minta kepada Allah agar kita diberikan kelebihan-kelebihan seperti yang dimiliki saudara-saudara kita. Dan ada hal yang mendasar yang harus diketahui teman-teman saya adalah sabda Nabi SAW.
Kalau masa dia mengatakan, masa sih ada penyakit ain? Masa orang hanya karena lihat kita kemudian tiba-tiba kita bisa sakit, kemudian tiba-tiba rumah tangga kita bisa rusak, kemudian tiba-tiba usaha kita bangkrut, kendaraan kita bisa tabrakan. Masa sih? Perhatikan sabda Nabi SAW. Ini yang saya bilang tadi di awal pembukaan, banyak umat Islam tidak menyadarinya, atau tidak mau peduli, atau bahkan memang tidak pelajari sama sekali. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Muslim nomor 2188, ini hadis sahih. Kata Nabi SAW, al-ainu haqq. Penyakit mata itu yang diikuti dengan hasad akhirnya merusak sesuatu, itu benar ada. Walau kana syai'un sabaqal qadr, sabaqathul ain. Kalau seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka ain bisa mendahulunya. Ini luar biasa. Tapi karena takdir Allah SWT tidak mungkin ada yang mendahulunya, maka ain pun tidak bisa. Tapi menandakan begitu dahsyatnya ain itu, sampai-sampai banyak orang yang terjerumus, terkena akibat daripada ain, sebagaimana akan kita jelaskan nanti efek-efeknya. Nah, kalau orang melalaikan masalah itu, insya Allah, maka dia terkena itu, ya, itu bisa mendahului. Kalau misalnya bisa mendahului takdir, maka dia akan mendahului takdir. Tapi karena tidak bisa, artinya dia pasti belakang takdir, saking kuatnya pengaruh ain tersebut. Juga Aisyah berkata radhiyallahu anha, karena Rasulullah SAW ya'muruni an astarqiya minal ain. Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk diruqyah agar sembuh dari penyakit ain. Jadi beliau radhiyallahu anha, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah kena ain. Maka Nabi SAW menyuruh beliau untuk ruqyah. Ya. Dan ini sekaligus juga jawaban jelas bolehnya orang yang sakit diruqyah. Ya. Hadis riwayat Muslim nomor 2195. Jadi Aisyah menggambarkan dalam hadis sahih ini, saya pernah kena ain, lalu saya disuruh oleh Nabi SAW untuk ruqyah. Minta diruqyah agar sembuh dari ain tersebut. Juga Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sahabat ini, dia dan ayah dua-dua sahabat. Ya, Jabir ma'ruf sekali perawi hadis, dan Abdullah adalah sahabat Nabi, ayahnya yang termasuk pertama mati syahid di perang Uhud. Ya, radhiyallahu anhu ajma'in. Kata Nabi, beliau meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, "Aktsaru man yamutu ba'da qada'illahi wa qadarihi bil 'ain." Ini penting sekali hadis ini. Ini hadis yang paling tegas tentang masalah penyakit ain, agar jangan dianggap remeh teman-teman. Dan sangat tepat teman-teman panitia memilih tema ini. Ya. Apa kata Nabi SAW? Sebab yang paling banyak mendatangkan kematian, ya, pada umatku setelah takdir Allah adalah ain. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan juga dihasankan oleh Albani dalam Sahihul Jami' di nomor 1206. Ini luar biasa. Bagaimana info dari Nabi SAW ini sudah cukup mewakili tentang pentingnya kita belajar masalah ain. Kita sudah jelaskan tadi apa definisi ain, dan kita juga sudah coba jelaskan ain itu benar ada. Dalilnya secara syar'i kalau itu ada, supaya jangan dianggap remeh. Sekarang kita coba masuk lebih dalam teman-teman sekalian tentang masalah sebab ain. Saya tadi sempat singgung, ain itu disebabkan karena hasad. Hasad tentu ada dua ya. Ada hasad yang haram, iri dan dengki. Ada hasad yang digambarkan dengan istilah agama kita yang lain adalah ghibthah. Apa bedanya? Kalau hasad ini yang diharamkan, iri dan dengki, adalah cemburu melihat orang lain punya kelebihan kemudian berharap hilang dari dia. Tetangganya beli mobil misalnya. Kemudian dia iri, kenapa bisa beli mobil? Dari mana duitnya tuh? Akhirnya dia bersuudzon yang tidak-tidak. Oh mungkin uang korupsi, mungkin uang pinjaman, mungkin begini. Begitu tetangganya mundur, tabrak tembok pagar, syukurin tuh. Nah, malah dia lebih senang kalau tetangganya itu kena musibah. Nah itu ciri hasad. Dia nggak senang nikmat itu ada pada orang. Dan ini berbahaya, haram dalam Islam. Karena seakan-akan dia memungkiri atau membantah nikmat Allah yang sudah Allah atur untuk hamba-hamba. Itu tidak dibolehkan. Kalau ghibthah,
adalah masuk dalam sabda Nabi SAW, artinya yang dibolehkan kita cemburu seperti apa, yaitu kata Nabi SAW, la hasada illa fitnatain. Nggak boleh orang hasad ya, yang cemburu, gitu kan, kecuali pada dua orang. Rajulun atahu Allah ilman fa'allamahu. Seseorang yang Allah berikan ilmu kemudian dia ajarkan. Kemudian warajulun atahu malan fahuwa yunfiku. Yang kedua adalah orang yang Allah berikan harta kemudian dia sibuk menginfakkannya. Qala Nabi SAW. Hadisnya seperti itu. Artinya ini boleh. Kalau misalnya ada orang diberikan ilmu dalam periwayatan Al-Quran. Tiap hari dia baca Al-Quran pagi, malam, siang. Itu boleh kita cemburu dengannya. Tapi cemburunya bukan berharap hafalannya hilang. Kapan kita berharap hafalannya hilang, masuk kepada hasad yang haram. Tapi kalau kita berharap Allah berikan juga kita seperti itu, supaya kita juga bisa hafid Quran bersama dia, ya, bahkan kita bisa lebih baik daripada dia, itu nggak ada masalah. Nah ini namanya ghibtah. Begitu juga orang yang kaya raya, sibuk bangun masjid ini, rumah anak yatim, sedekah, apalah segala macam, bakti dengan orang tuanya, umroh, haji, segala. Ini adalah kalau kita berharap Allah berikan seperti itu tanpa berharap hilang nikmat itu dari dia, maka insya Allah secara otomatis kita boleh, namanya ghibtah. Ya. Lajnah Daimah sekali lagi Majelis Fatwa Ulama mengatakan, atau di Saudi memberikan pernyataan mengatakan, waqad amara Allahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil isti'adatu minal hasid. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung dari orang-orang yang hasad, yang iri, dengki, yang haram. Gejolak dalam jiwanya, cemburu. Tiap hari kerjanya cuma mencemburi orang. Tidak ada sesuatu yang dia lihat kecuali selalu ditanggapi negatif. Ada orang pakai motor bagus, wah itu motor begini. Ini mobil, itu semuanya jelek begini. Karena memang dia iri. Dan ini berbahaya. Kata mereka, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memohon perlindungan dari hasid. Orang yang suka iri begini. Jadi kalau kita sudah lihat ada orang begini, kita berlindung kepada Allah SWT dari dia. Faqala ta'ala wa min syarri hasidin idha hasad. Di mana Allah berfirman dalam surah Al-Falaq, ya, dikatakan, dan Allah berfirman, dan jauhkanlah kami dari keburukan orang yang hasid atau hasud. Fa kullu a'inin hasid wa laysa kullu hasidin a'inan. Maka ketahuilah, kata mereka, sesungguhnya setiap orang yang menyebabkan penyakit ain, maka ya, dia adalah seorang yang hasad. Artinya kalau dia lihat sesuatu bisa sampai merusak, berarti dia punya penyakit ain. Setiap orang yang ain, orang yang punya mata panas itu pasti kena hasad. Tidak ada yang lain. Tapi tidak semua orang hasad itu berarti dia punya penyakit ain. Enggak. Mungkin ada orang belum paham, dia awalnya atau dia sempat cemburu kemudian dia tiba-tiba istighfar kepada Allah, maka tidak dikatakan dia bisa mengenakan ain kepada orang. Ya, seperti itu kurang lebih. Ini diambil dari fatwa Al-Lajnah Daimah jilid 1 halaman 271 ya. Pernah terjadi teman-teman sekalian di zaman Nabi SAW sebuah riwayat yang cukup panjang. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta beliau di jilid 2 halaman 938 dan disahihkan oleh Al-Albani dalam silsilah hadis sahih jilid 6 halaman 149. Dinukil dikatakan dari Abu Umamah bin Sahal radhiyallahu anhu, beliau berkata, igtasala Abi Sahlu bin Hanif atau Hunayf ya tepatnya, igtasala Abi Sahlu bin Hunayf bil Kharrar. Satu hari pernah Abi Sahal bin Hunayf mandi ya di sebuah wilayah bernama Al-Harrar. Al-Kharrar ini seperti wilayah khusus di zaman itu untuk mandi. Ya, banyak orang kayak di padang pasir, tempat ini memang orang masing-masing punya tempat mandi karena zaman dulu tidak ada kamar mandi ataupun toilet di dalam rumah ya. Fanaza jubbatan kanat alaihi. Maka dia pun membuka baju yang dia pakai. Nah, kurang lebih gambarannya, zaman dulu tuh kalau tempat mandinya laki-laki sampai leher lah, kurang lebih bagian kepala bisa kelihatan. Kalau kamar mandinya perempuan biasanya tertutup sampai ke atas ya.
Sehingga bisa terlihat. Makanya waktu Abi Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu mandi dan dia membuka bajunya, terlihatlah bagian pundaknya ke atas ya. Fanaza jubbatan kanat alaihi wa Amir bin Rabi'ah yanzur. Dia buka bajunya, jubahnya, dan ternyata dia dilihat oleh Amir bin Rabi'ah. Ada satu orang lewat, tahu, lihat, kelihatan. Apa yang terlihat ternyata? Qala wa kana Sahlu rajulan abyad. Perawi hadis ini, ya, Abu Umamah mengatakan, dan Sahal ini adalah orang yang sangat putih. Hasan al-jild. Kulitnya mulus sekali. Ada orang sebagian Masya Allah biar laki-laki tapi putih bersih gitu ya. Mungkin karena suka dengan kebersihan. Seperti itu. Qala faqala Amir bin Rabi'ah. Maka tiba-tiba Amir bin Rabi'ah yang dari jarak jauh melihat dia berkata, Ma ra'aitu kal yaumi wala jilda adhra. Aku tidak pernah lihat seperti apa yang kulihat hari ini. Maksudnya dari putih, dari bersih. Bahkan pada anak gadis yang dipingit. Fa'uika Sahal makana. Maka tiba-tiba Sahal bin Hunayf sakit. Gara-gara perkataan tadi, ya, Amir bin Rabi'ah. Fashtadda wa'kuhu. Maka makin keras sakitnya. Fa'utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ukhbira anna Sahlan uika wa annahu ghairu ra'ihin ma'ak ya Rasulullah. Maka dilaporkan hal tersebut kepada Nabi SAW bahwasanya ya, Sahal bin Hunayf sedang sakit ya Rasulullah dan dia tidak bisa ikut bersama Anda. Jadi waktu itu Nabi SAW sedang mau jalan bersama para sahabatnya dan akhirnya Sahal tidak bisa karena sakit. Fa'atahu Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menjenguknya. فأخبره سهل بالذي كان من شأن عامر بن ربيعة. Maka Sahal pun menceritakan apa yang terjadi. Pada saat dia mandi, tiba-tiba dia sehat, nggak ada apa-apa. Tapi ada Rabi'ah, Amir bin Rabi'ah melihat dia, terus tiba-tiba dia sakit seperti ini. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW bersabda, Ala ma yaqtulu ahadukum akhah. Kenapa salah seorang dari kalian mau membunuh saudaranya? Perhatikan, saking luar biasanya bahayanya ain sampai apa kata Nabi SAW. Kenapa seseorang mau membunuh saudaranya? Padahal dia bukan lemparin pedang, bukan tombak, bukan anak panah. Matanya. Ini karena bahayanya mata yang panas itu, hasad. Dia cemburu, kenapa Sahal ini punya kulit yang bagus, Sahal bin Hunayf. Amir bin Rabi'ah cemburu. Seperti itu kurang lebih. Ala barakta. Kenapa kau tidak mengucapkan keberkahan? Semoga Allah berkahi apa yang Allah berikan kepadamu. Lalu kemudian boleh dia minta buat dia sebenarnya. Dalam riwayat lain Nabi SAW menyuruh panggil Amir bin Rabi'ah. Lalu Nabi SAW tanya, Ala barakta. Tidakkah kau mendoakan keberkahan karena kelebihan yang Allah berikan? Innal aina haqq. Ketahuilah mata yang buruk itu benar ada. Tawadda'lah. Maka Nabi SAW suruh Amir bin Rabi'ah suruh wudu. Fatawadda'lahu Amir bin Rabi'ah faraha Sahal ma'a Rasulillah SAW laisa bihi ba'as. Maka Amir bin Rabi'ah pun wudunya itu dimandikan, disiramkan kepada ya, Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu majma'in. Maka tiba-tiba sembuh dan akhirnya dia bisa pergi bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini luar biasa kejadian teman-teman sekalian. Ya. Dalam hadis Amr bin Rabi'ah yang memandang Sahal yang penuh kekaguman sehingga menyebabkan Sahal terkena ain, Ibnu Qayyim memberikan tanggapan. Kata Ibnu Qayyim, wa idza kana al-'ainu yakhsha darara 'ainuhu wa isabatha lil ma'in falyadfa syarraha biqauli Allahumma barik alaihi. Orang yang memandang dengan pandangan kagum kalau khawatir bisa menyebabkan ain kepada orang,
mungkin dia sadar atau tidak sadar ada cemburunya, ada hasadnya, maka harusnya dia mengatakan Allahumma barik alaih. Ya Allah berkahilah untuknya. Ini dulu dari kitab At-Tibbun Nawawi halaman 118. Jadi ini hal-hal yang mendasar yang harus diketahui. Ya, jadi banyak contoh-contoh yang terjadi teman-teman sekalian, dan ini sudah dibahas oleh para ulama di Timur Tengah. Dan ini jarang dibahas di kita di Indonesia. Jadi banyak sekali rumah tangga rusak karena masalah ini. Banyak. Sebab utamanya apa? Pamer kemesraan depan umum. Nah ini kan di Indonesia sudah seperti kayak sarapan pagi ya. Jadi di medsos itu luar biasa, suami istri pelukan, wah foto secantik mungkin, segagah mungkin, apalah jalan bersama ke luar negeri, wah semua diekspos. Kira-kira teman-teman, dari 1.000, dari 2.000, dari 100.000, dari jutaan follower, nggak ada yang hasad. Dan yang jadi masalah adalah, perlu anda garis bawahi tadi riwayat Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu dengan Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, bagaimana ketahuan siapa yang sedang mengenakan ain, yaitu Sahal bin Rabi'ah. Maka Nabi SAW suruh Sahal bin Rabi'ah, Amir bin Rabi'ah, disuruh Amir bin Rabi'ah untuk wudu lalu dimandikan kepada Sahal bin Hunayf. Sembuh. Tapi sekarang kalau anda di medsos, dari mana anda tahu siapa yang sedang hasad kepada anda? Ini kan jadi masalah. Walaupun nanti ada solusi yang akan kita sebutkan di penutupan bahasan insya Allah. Seperti apa kalau kita tidak tahu siapa yang sedang hasad kepada kita? Ada ikhtiar. Tapi yang paling cepat adalah apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Orang yang sedang hasad itu disuruh untuk berwudu lalu kemudian dipakai mandi airnya. Itu penting sekali. Ada satu orang kejadian nyata teman-teman sekalian di Riyadh ya. Orang ini tiba-tiba sehat, gak ada apa-apa, masih muda, masih belasan tahun. Orangnya tampan, Masya Allah. Itu tiba-tiba di dalam otaknya dia ada cairan yang entah dari mana. Dia dibawa sama orang, kebetulan orang mampu, dibawa ke rumah sakit tercanggih di Riyadh, dicek, kata dokter, gak ada cara lain. Kecuali cairan harus kita keluarin. Itu harus kita buat lubang di batok kepalanya. Itu luar biasa gitu. Para anak ini sehat, tidak ada apa-apa sebelumnya. Apa boleh dibuat? Mereka semua keluarga coba mau ikutin itu. Tapi subhanallah ada satu dari keluarga itu yang pernah ikut pengajian, punya pengalaman agama sedikit. Maka dia bilang, kenapa kita tidak coba tanyakan kepada masyayikh. Masyayikh ini kayak jamak daripada syekh, dari ulama-ulama. Hanya mereka tanya kepada salah satu ulama di Riyadh pada saat itu. Dan ulama ini menganjurkan, mengatakan jangan dulu dioperasi. Coba cek siapa di antara kerabat kalian yang hasad sama orang ini. Kayak cemburu gitu. Telusur demi telusur teman-teman sekalian dalam kisah sahih ini, kisah benar ini, ditemukan ternyata ada tantenya sendiri. Tantenya. Tantenya ini rupanya punya anak tidak setampan dan tidak seprestasi ini. Lalu dia hasad dengan ponakannya sendiri. Keluarga ikhtiar minta kepada tante tersebut setelah mengerucut bahasan mereka, minta supaya wudhu. Subhanallah, diambil wudhunya, dimandikan persis seperti kasusnya ya, Sahal bin Hunayf yang sembuh karena dimandikan dengan wudhunya Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. Tiba-tiba cairan tersebut hilang, dokternya pun kaget. Dari mana ini? Kok bisa tiba-tiba ada cairan, tiba-tiba tidak ada? Ternyata karena masalah hasad ini. Ada teman saya di Madinah, Dr. Hussein Jabiri, hafizahullah, sahabat dekat saya. Semoga Allah mengikhlaskan niat kami bersaudara karena Allah. Beliau sekarang ngajar di kampus kami di Madinah, Islamic University of Madinah. Intinya teman-teman sekalian dia cerita tentang, untuk kami bicara masalah ain. Tiba-tiba dia cerita, dia bilang, ada teman saya, temannya seorang baik, orang da'i yang baik gitu. Tapi subhanallah kita tidak tahu kapan bibit hasad itu ada dalam hati kita. Kapan dia ada. Intinya teman-teman sekalian, temannya cerita, dia bilang, saya punya anak kecil perempuan. Habis mandi, biasa, rambutnya dikuncir, cantik, Masya Allah, anak itu lucu. Main-main depan ayahnya.
Ini teman Dr. Husain ini cerita kepada Dr. Husain dan Dr. Husain cerita kepada saya. Dan ini kejadian nyata karena dia mengalami sendiri. Dia bilang, oh tuh saya lagi minum teh habis asar. Sebelum saya keluar ke tempat kerja dia bilang. Memang di sana biasanya begitu ada orang mungkin punya kantor sendiri. Habis asar mereka ke kantor lagi ya. Umumlah seperti itu. Intinya dia duduk minum teh sama istri. Lalu anaknya bermain di depan. Dia bilang, anak kita lucu sekali ya. Hanya itu saja bahasanya. Anak kita lucu sekali ya. Udah. Dia selesaikan minum tehnya, gelas kecil, dia keluar. Baru keluar berapa menit, istrinya telepon. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Anak kita ini demam tiba-tiba. Demamnya tinggi, kayak kejang. Dia kembali ke rumah. Cek anaknya. Tadi tidak ada masalah. Dia juga belum sadar gitu. Kemudian dia pun bilang, saya bawa anak ini ke dokter. Dokter cek, nggak ada. Secara medis nggak ada penyakitnya anak ini. Secara medis. Maka dia bilang dikasihlah beberapa obat penurun panas. Lalu dia bilang saya antar ke rumah. Begitu saya tiba di rumah, dia bilang sama istri saya harus ke tempat kerja. Perkembangan apapun sampaikan kepada saya. Dia cerita dia bilang, saya pas tiba di kantor, perjalanan sekitar 15-20 menit sampai. Tiba-tiba istri saya telepon lagi mengatakan anak kita tambah panas. Dia bilang tiba-tiba saya berdoa sama Allah SWT. Ya Allah sembuhkanlah anak saya. Berikan petunjuk. Ada masalah apa ini? Terus tiba-tiba dia bilang saya waktu di mobil menuju ke rumah. Mau pulang yang kedua ini. Saya tiba-tiba keingat waktu saya ucapkan kata-kata itu tadi. Anak kita lucu ya. Ayahnya sendiri ini. Ya. Lalu dia bilang saya pulang ke rumah. Saya tidak pikir panjang lagi. Wudhu. Kemudian saya langsung mandikan anak saya yang sedang demam itu. Subhanallah 15 menit dari itu, setelah itu anak saya bermain-main lagi seperti biasa. Kalau kita pikir secara akal sehat teman-teman, mana ada ayah atau orang tua hasad dengan anaknya. Tapi bisa saja kemungkinan besar ini ada bibitnya pernah terjadi pada orang lain ternyata terbawa kemana-mana. Oleh karena itu jangan luputkan hadis Nabi SAW tadi. Allah barak. Kenapa kau tidak bilang berkahi Allah mabarik lahu. Ya Allah berkahilah untuknya, Allah mabarik laha untuknya laki-laki atau untuknya perempuan. Ya. Ulama mengatakan bahwa ain ini bahkan bukan cuma kepada orang hidup, orang yang meninggal, benda mati pun bisa kena. Benda mati kayak gelas misalnya. Orang pegang, ya, mungkin kemudian dia tidak bilang Masya Allah pecah. Saya pernah ada cuplikan itu dikumpulkan di Saudi, masih ada di handphone saya cuplikannya insya Allah itu. Jadi beberapa potongan tentang bahayanya ain itu dan terjadi di lapangan. Jadi dia lagi pegang gelas teh, dia lagi tuangkan, ada tamunya mengatakan, oh tuangkan tehnya, gelasmu bagus, perang, pecah. Itu kejadian nyata gitu. Ya, kejadian nyata. Bahkan pernah ada orang pakai mobil bagus, oh mobilnya bagus ya, bisa berbahaya. Nah ini bisa tabrakan, bisa ini. Rumah tangga bisa rusak, usaha bangkrut, orang sehat bisa sakit, banyak luar biasa. Bukan cuma orang hidup, manusia, benda mati bisa rusak. Dan itu ulama mengatakan bahwasanya ain bisa masuk pada benda mati, ya, dan ini berbahaya. Diambil daripada sabda Nabi SAW. Beliau selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afwa fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku memohon ampunan dan keselamatan pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Hadis riwayat Abu Daud nomor 5074. Dan diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW selalu berlindung, itu salah satunya dari ain, ya. Dalam surah Al-Kahfi yang biasa kita baca malam Jumat di ayat 39, Allah SWT berfirman menceritakan tentang dua orang yang satu beriman, yang satu memang ya tidak pernah mau memuji Allah, bersyukur tentang nikmat yang Allah berikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaula id dakhalta jannataka qulta ma sya'allahu la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka mala wa walada. Dan mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwwata illa billah.
ya, kuasa Allah dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Sekiranya kau anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan. Para ulama menjadikan ayat ini dalil bahwa harta bisa terkena ain dan boleh diruqyah ketika terkena ain. Ibnu Katsir menyimpulkan mengatakan rahimahullah dalam tafsir Ibnu Katsir tentunya dalam tafsir yang masyhur, qala ba'dus salaf, sebagian salaf berkata, man ajabahu syai' min halihi aw malihi aw waladihi falyakul, siapa yang kagum ya terhadap keadaannya, bahkan untuk diri dia sendiri. Dirinya sendiri pun kalau dia kagum hartanya, ya, keturunannya, maka harusnya dia mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Gitu kan. Wahada ma'khudun min hadil ayat al-karimah. Dan ini diambil daripada ayat surah Al-Kahfi ayat 39 tadi. Jadi caranya setiap kali orang puji atau kita sendiri kagum terhadap penampilan kita di cermin, baju kita, pakaian kita, Masya Allah, Tabarakallah. Pasangan kita yang lain dengan bagus, Masya Allah, Tabarakallah. Anak-anak sempurna, Masya Allah, Tabarakallah. Selalu kita usahakan. Ini kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir surah Al-Kahfi supaya kita aman gitu ya. Aman dari masalah ini. Juga tentu boleh dia mendoakan keberkahan sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat An-Nasai nomor 10.872 dan dihasankan oleh Syekh Albani atau disahihkan oleh beliau ya. Kata Nabi SAW, "Idza ra'a ahadukum min nafsihi wa akhihi ma yu'jibuhu falyad'u bil barakah fa innal 'aina haqq." Jika salah seorang dari kalian melihat pada diri saudaranya, pada dirinya atau diri saudaranya. Ya. Dirinya sendiri juga begitu. Atau diri saudaranya. Sesuatu yang menakjubkan maka berdoalah keberkahan. Karena ain itu benar ada. Itu luar biasa. Gitu, ya. Ada sebuah riwayat juga yang Nabi SAW mengatakan ain itu bisa membuat unta masuk ke kuali. Kecil. Unta besar bisa masuk, bisa mengecil. Nabi SAW mengingatkan jauh sebelum ain terjadi agar hati kita selamat dari sifat hasad ini. Jadi jangan selalu iri. Jangan selalu iri. Apalagi kalau sudah kita kembangkan, kita biarkan. Dia selalu kita ada orang subhanallah dari bangun tidur sampai tidur lagi semuanya cuma hasad dengan keadaan orang. Ini bahaya sekali. Kita berlindung dengan itu. Nabi SAW mengingatkan, La tabaghadu. Jangan saling membenci. Konsep dasar Islam. Wala taqata'u. Jangan saling memutus hubungan. Wala tadabaru. Jangan saling menjauh. Wala tahasadu. Jangan saling iri. Jangan saling iri. Wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah saudara-saudara Allah, hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis ini sahih riwayat Bukhari nomor 6076, Muslim 2559. Peringatan yang jelas. Dan juga firman Allah SWT yang masyhur dalam surah An-Nisa ayat 32 dan walaupun ayat ini sebenarnya lebih kepada laki-laki nggak boleh berharap jadi perempuan atau cemburu perempuan cemburu pada laki-laki. Misalnya laki-laki cemburu kok perempuan bisa hamil sih, bisa menyusui, bisa segala macam. Atau mungkin perempuan cemburu dengan laki-laki, ya, dengan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan, maka Allah mengingatkan. Ini supaya menutup pintu-pintu ain ini. Ya. Dalam surah An-Nisa ayat 32 Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Jangan kalian saling cemburu satu sama yang lain. Lirrijali nasibu mimma iktasabu walin nisa'i nasibu mimma iktasaban. Laki-laki punya kelebihan yang sudah Allah berikan dan perempuan juga punya bagian yang sudah disiapkan untuk diberikan. Was'alullaha min fadli. Mintalah dari karunia-Nya Allah. Innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Karena Allah mengetahui segala sesuatunya. Juga dalam hadis yang masyhur, hadis riwayat Muslim nomor 2865, di mana Nabi SAW bersabda, wa inna Allah auha ilayya an tawadha'u
Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling merendah, mengalah, hatta la yafkhar ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad. Agar tidak ada orang yang sombong terhadap orang lain dan tidak ada juga orang yang berlaku zalim terhadap orang lain. Jadi usahakan teman-teman sekalian kita enggak pernah ya iri dengan orang. Intinya itu. Bersihkan hati kita. Kalau ada kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka harusnya kita hati-hati. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pada kita, kalau tidak ada pada kita, kita boleh mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, coba teman-teman sekalian kita menitik beratkan tentang bagaimana caranya supaya kita selamat dari ain. Yang pertama saran kami tentunya banyak bersyukur kepada Allah SWT. Bagi orang yang bisa mengenakan penyakit ain kepada orang, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukuri nikmat Allah. Dan cara bersyukur sederhana. Kembali kepada hadis Nabi SAW, lihatlah kepada orang yang lebih sederhana daripada kalian. Ya. Lebih sederhana daripada kalian. Atau lebih rendah daripada kalian secara sisi ekonomi ya. Karena itu akan lebih memudahkan kalian bersyukur. Kalau kita punya sepeda, jangan lihat orang yang punya motor, lihat orang yang masih jalan kaki. Bahkan kalau kita jalan kaki pun, kita masih bisa bersyukur karena ada orang yang pincang kakinya, ada orang yang puntung kakinya. Kalau kita punya motor, jangan lihat orang yang punya mobil, lihat orang yang masih punya sepeda. Kalau kita punya mobil, jangan lihat orang yang punya mobil lebih bagus dari mobil kita, atau lebih mahal, atau lebih baru tahunnya. Tapi kita lihat orang yang masih punya motor dan seterusnya. Itu akan membuat kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bersyukur ini akan membuat kita selalu diberikan tambahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah katakan dalam surah Ibrahim, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Ini tentu kita akan bicara dari dua sisi ya. Bagaimana orang supaya tidak mengenakan ain kepada orang lain, ini poinnya yang sedang kita bahas. Dan nanti kita akan jelaskan bagaimana orang supaya tidak kena ainnya orang lain. Sekarang supaya kita tidak kenakan ain dulu. Ya. Jadi yang pertama, banyak bersyukur. Yang kedua, renungi dan pelajari apa yang sudah kita sampaikan ini tentunya. Jadi setiap kali kita lihat kelebihan pada orang, kita doakan keberkahan. Allahumma barik alaihi, Allahumma barik lahu. Ya Allah berikan dia keberkahan terhadap apa yang kau berikan. Dan boleh kita mengatakan dan karuniakan saya juga seperti dia ya Allah. Itu boleh. Gak ada masalah. Ya. Jadi ini yang kedua. Kita doakan. Selalu kita mengatakan Masya Allah, Tabarakallah. Kita mengatakan Allahumma barik lahu. Jadi kita doakan. Supaya kita tidak kenakan hasad kepada orang. Bahkan kepada diri kita sendiri hati-hati. Saya bilang tadi diri kita di cermin, kita bilang Masya Allah Tabarakallah. Kita pakai baju bagus, Masya Allah Tabarakallah. Pakai jam tangan bagus, Masya Allah Tabarakallah. Kopiah bagus, Masya Allah Tabarakallah. Jilbab bagus, Masya Allah Tabarakallah. Semua sepatu bagus, Masya Allah Tabarakallah. Rumah bagus, baju, kendaraan, teman, pasangan hidup, keturunan, orang tua, semuanya. Masya Allah Tabarakallah. Sebarluaskan Masya Allah Tabarakallah. Bahkan di Saudi itu, di rumah-rumah orang kalau kita masuk, ada kaligrafi, Masya Allah Tabarakallah. Di mobil orang, Masya Allah Tabarakallah. Sampai saking mereka fahamnya masalah ini. Nah, kita harus tahu masalah ini. Ya. Jadi usahakan lisan kita selalu zikrullah. Terutama memohon keberkahan. Dan ada hadis yang mulia. Ini hadiah sebenarnya. Kata Nabi SAW, kalau seorang muslim mendoakan atau tidak ada seorang muslim mendoakan saudara muslim yang lain kecuali di atas kepalanya, malaikat mengatakan walaka mithluhu walaka mithluh. Kau akan dapat yang sama, kau akan dapat yang sama. Jadi doakan kebaikan. Maka seperti kita sedang doakan, jadi kita kena malaikat meminta agar Allah memberikan kita yang sama. Jadi kalau kita doakan keburukan buat orang, berbahaya bisa kembali kepada kita kecuali memang orang itu layak untuk mendapatkannya karena kezalimannya. Ya. Kemudian yang ketiga, setelah bersyukur, kemudian memuji Allah SWT berzikir. Yang ketiga,
Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bertakwa ini lebih patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih bisa menerima keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah berikan orang yang lebih tampan, orang yang lebih cantik, orang yang lebih putih, orang yang lebih kaya, orang yang lebih pintar, alhamdulillah. Ya Allah, aku ridho dengan keputusanmu. Bertakwa kepada Allah SWT. Takut kepada Allah dalam hal seperti ini. Ya. Kemudian kita pindah kepada orang yang umumnya supaya tidak kena ainnya orang. Yang pertama, rutinkan semua zikir dan doa yang sudah diajarkan. Seperti zikir pagi petang, kemudian zikir keluar rumah, zikir masuk rumah, doa pakai baju, doa buka baju, doa berhubungan biologis, doa mau makan, doa habis makan, rutinkan semuanya. Rutinkan semua. Dan juga jangan lupa setiap orang puji, kita yang bilang, Masya Allah, tabarakallah. Kadang-kadang banyak itu, ada orang anaknya lucu nih. Datang tetangga, oh anakmu lucu ya. Dan dia hasad. Dia tidak bilang Masya Allah, Anda juga tidak bilang Masya Allah, sakitlah anak itu. Ya, seperti itu. Harus hati-hati. Yang pertama, jaga semua wirid-wirid yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Di antaranya yang pernah dinukil dari Nabi SAW, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau pernah mendoakan Hasan dan Husain dengan doa ini. Karena Hasan dan Husain tampan kan anaknya. Apalagi cucu Nabi SAW. Semua orang suka. Kata Nabi SAW, u'idhukuma bi kalimatillahi tamma min kulli syaitani wa hama min kulli ainin lama. Aku memohon perlindungan untuk kalian berdua. Karena dua-duanya didoakan langsung. Kalau cuma satu anak anda mengatakan u'idhuka untuk laki-laki, u'idhuki untuk perempuan. Bedanya ka sama ki. Tapi karena ini Hasan Husain dua-dua, Nabi SAW mengatakan u'idhukuma. Aku memohon kepada Allah ya, bi kalimatillahi tamma, dengan kalimat Allah yang sempurna, min kulli syaitani wa hamma, dari semua gangguan syaitan dan racun, wa min kulli ainin lamma, dan dari mata, nah ini bahayanya di sini ya, dan dari mata yang buruk. Ini Nabi SAW sendiri doakan cucunya. Nabi SAW mengatakan dahulu ayah kalian Ibrahim meruqyah Ismail dan Ibrahim, dahulu ayah kalian Ibrahim meruqyah Ishak dan Ismail dan Ishak dengan ayat ini atau dengan doa ini. Jadi maksudnya Nabi SAW doakan cucunya Hasan Husain ini, u'idhukuma ya bi kalimatillahi tamma min kulli syaitani wa hamma min kulli ainin lama. Aku berlindung kepada Allah untuk kalian berdua dengan kalimat Allah yang sempurna dari semua gangguan syaitan dan racun dan dari mata yang buruk yang bisa merusak. Lalu apa kata Nabi SAW? Dulu ayah kalian Ibrahim AS memohon meruqyah Ismail dan Ishak, dua anaknya. Ismail dari Hajar, Ishak dari Sarah, dari dua istrinya. Berdoa dengan doa ini. Jadi turun-temurun kita dapatkan ini. Hadis ini riwayat Abu Daud nomor 4737. Dan Ibn Hibban sebutkan juga di nomor 1012. Disahihkan oleh Syu'ain Al-Aranud dalam Takhrij Ibn Hibban. Jadi yang pertama itu berdoa. Yang kedua, ini tentu kita bicara sebelum kena ya. Yang kedua, jauhi semua yang bisa menyebabkan orang hasad semampu mungkin. Nah, contoh tadi saya katakan di awal pembukaan kayak pamer kemesraan. Ada orang begitu, anaknya lucu, langsung di-up medsos. Langsung. Ada beberapa cuplikan subhanallah di Timur Tengah, anaknya lucu. Baru dinaikkan di medsos, 3 jam kemudian sakit anak itu. Ada fotonya, ini sebelum dia, ini setelah diangkat di medsos. Orang puji-puji, oh sekarang malah diekspos. Medsos akhi dan ukhti. Sebagai anda, sebagai muslim, gunakan untuk ketakwaan kepada Allah SWT. Menyebarkan ilmu, menyebarkan nasihat. Bukan ekspos diri anda. Ya. Karena ini bahaya. Apalagi nyebar kemesraan. Orang yang nonton ada janda, ada duda, gagal rumah tangga. Oh hasadlah dia. Itu berbahaya buat anda. Ini
media gambar ini bahaya sekali. Sekarang dukun-dukun itu selalu minta foto media. Itu bahaya. Hasad. Bilang Masya Allah, Tabarakallah. Hati-hati. Ya. Jadi yang kedua adalah selain supaya kita tidak kena ain, selain menjaga zikir-zikir dan wirid yang diajarkan Nabi SAW, ya. Yang kedua adalah supaya kita, sebagaimana saya bahasakan tadi, jangan mengundang, mendatangkan sebab-sebab. Ya, seperti sengaja tadi mengekspos kemesraan dan yang segala macam. Ini hindari semua. Kecuali memang apa boleh buat gitu ya. Maksudnya kita lagi di rumah, kemudian memang suami istri duduk bersebelahan depan anak-anak. Tapi ada orang memang tidak, memang sengaja itu. Ekspos depan teman-temannya, peluk, cium pasangannya. Halal iya. Buat kamu bersama dia tapi pamer sama orang, jadi haram nanti. Jadi, ini contoh. Dan ini subhanallah sering digambarkan dalam cuplikan-cuplikan film-film barat, orang non-muslim. Kehidupan mereka begitu. Biasa mereka ciuman pinggir jalan, mereka pelukan buka baju. Bahkan na'udzubillah dianggap sebuah prestasi kalau biologis di depan umum. Na'udzubillah. Di musim-musim panas di pinggir pantai, na'udzubillah. Semoga Allah selamatkan kita. Sudah seperti hewan mereka, tidak menggunakan pakaian bebas biologis dan sehingga. Ini Allah musta'an. Sekarang kita tutup teman-teman sekalian, bagaimana kalau sudah terlanjur kena ain. Ya. Cara yang paling manjur adalah, tadi, kalau kita tahu siapa yang hasad, kita minta supaya ya, mandi ya, dari bekas air mandi atau air wudhu. Orang yang hasad, ini yang paling efektif tadi ya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, Al-ainu haqqun walau kana syai'un sabaqal qadar la sabaqatul ain wa idha stagsaltum fagsilu. Ain itu benar adanya, andaikan ada perkara yang bisa mendahului takdir, maka itu adalah ain. Maka jika kalian mandi, gunakanlah air mandinya untuk memandikan orang yang terkena ain. Atau kalau kalian ya, diminta untuk mandi atau wudu, berikan kepada orang. Misalnya ada orang minta tolong, bisa enggak saya minta tolong? Kasih. Atau kalian disuruh mandi dengan air bekas orang, mandi saja. Itu cara yang paling efektif. Hadis ini riwayat Muslim nomor 2188. Ya. Atau wudu, bisa mandi atau wudu. Tadi itu hadis tentang masalah mandinya ya. Kalau wudu adalah hadis ya, yang masyhur tadi kisah tentang Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu yang disuruh wudu oleh Nabi SAW lalu dimandikan kepada Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu. Itu juga sudah kita sebutkan tadi ya. Juga Aisyah berkata radhiyallahu anha, "Kana yu'mar al-a'in fayatawadda thumma yaktasilu minhu al-ma'in." Dahulu orang yang menjadi penyebab ain diperintahkan untuk berwudu, lalu orang yang terkena ain mandi dari sisa air wudu orang tersebut. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3885. Ini yang pertama, yang paling efektif. Sekarang pertanyaannya, kalau kita tidak tahu siapa. Nah ini yang penting ya. Maka ini saya bagi dua. Yang pertama, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta supaya Allah sembuhkan. Karena asy-syafi, penyembuh hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kalau sehat, kalau kaya, kalau pintar, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa pertahankan juga Allah. Kalau kita sedang sakit, karena gangguan, maka yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan semua cobaan itu adalah Allah, yang bisa mengangkatnya juga hanya Allah. Berdoa kepada Allah SWT dengan tulus. Ya, Nabi Ayub AS kena penyakit kusta, sembuh karena doanya kepada Allah SWT. Nabi Dhannun atau Yunus selamat dari mulut atau perut ikan paus yang menelannya dengan berdoa kepada Allah SWT, mengakui kesalahannya. Ya. Nabi Muhammad SAW dimenangkan dalam banyak peperangan dengan doa beliau. Nabi Musa AS selamat dari kejaran Fir'aun karena doa beliau. Dan seterusnya. Doa. Anda bisa kembali ke playlist di YouTube insya Allah. Ada judul ceramah kami, saya selalu tekankan agar nonton judulnya dahsyatnya doa. Akan lebih banyak insya Allah penjelasan masalah itu. Yang kedua adalah ruqyah syariah. Ruqyah syariah. Ya. Sebagaimana hadis Asma binti Umais radhiyallahu anha, beliau berkata, ya Rasulullah, inna bani Ja'far tusibahum al-ain. Wahai Rasulullah, sesungguhnya keluarga Ja'far, suku Ja'far, kena ain,
afanastarqi lahum, apa kami boleh meruqyah mereka? Qala na'am, beliau mengatakan iya. Falau kana syai'un sabaqal qadar la sabaqathul ain. Kalau seandainya yang bisa mendahului takdir, maka itu adalah ain. Artinya boleh meruqyah mereka, disuruh ruqyah. Ada sini riwayat Tirmidzi nomor 2059, Ibnu Majah 3510 dan disahihkan oleh Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Ya. Tentu ini juga kalau masalah ruqyah cukup banyak bahasannya sendiri ya. Ada bahasan sendiri yang panjang lebar kami jelaskan. Itu ada di playlist YouTube juga bisa dicari tentang ruqyah. Itu di YouTube banyak sekali kalau ketik Khalid Basalamah ruqyah syariah. Insya Allah cukup banyak cara yang sudah kami ajarkan. Jadi Anda bisa baca doa-doa ruqyah, tiup ke telapak tangan, diusap tubuh dari kepala sampai ke kaki ya. Anda bisa juga meniupkan ke air atau minyak zaitun, minyak habbatus sauda, airnya bisa diminum apalagi kalau air zam-zam diusap di badan. Bisa juga kalau air itu diruqyah bisa dipakai berendam ya. Minyak zaitun, minyak habbatus sauda bisa dipakai gosok ya, terutama di malam hari pada saat mau tidur ya. Madu yang Anda konsumsi ya, Anda bisa ruqyah. Maka itu bisa ya. Bisa juga Anda kuatkan dengan mengkonsumsi daun bidara. Ya, minimal 7 lembar bisa kelipatan 7. Apakah itu di blender dijadikan sebagai jus campur dengan buah atau memang dia diambil lalu cemplungin ke air di bak air atau di gelas yang kita mau minum kemudian dikonsumsi airnya. Ya, itu juga bagian dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian juga termasuk ikhtiar yang lain adalah mengkonsumsi kurma ajwa 7 butir di pagi hari, terutama ajwa Madinah. Sebagaimana hadis yang masyhur, kata Nabi SAW, sampai makan 7 butir ajwa Madinah di pagi hari, maka dia akan selamat dari sihir dan racun. Ya, ini juga sudah kita jelaskan. Anda kalau kembali ke materi kami di playlist insya Allah ada di YouTube itu, corona dan solusinya dalam Islam. Ya, salah satu yang kita bahas dulu masalah kurma ajwa. Ya. Kurma secara umum tapi ajwa secara khusus seperti itulah. Ini termasuk yang dianjurkan tentunya ya. Kemudian juga termasuk yang bisa Anda gabungkan adalah bekam. Ya, bekam itu sangat membantu juga untuk mengeluarkan sihir-sihir ataupun hal yang bercampur di darah kita. Semoga dengan bekam dan diruqyah juga insya Allah bagus. Banyak sekali doa-doa ruqyah tentunya yang dianjurkan, yang dibaca ya, banyak sekali. Tapi diantaranya adalah bagaimana Nabi SAW pernah waktu merasa sakit maka diruqyah oleh Jibril alaihissalam. Hadis ini diriwayatkan Muslim nomor 2185. Jibril membaca Bismillahi yubrika, dengan nama Allah ya, yang menyembuhkanmu, wa min kulli da'in yashfika, ia menyembuhkanmu dari segala penyakit, wa min syarri hasidin idha hasad, dan dari keburukan orang yang hasad, wa syarri kulli dhi ain, dan keburukan orang yang menyebabkan ain. Ini diantara yang dianjurkan untuk dibaca. Saya ulangi, Bismillahi yubrik, dengan izin Allah atau dengan nama Allah engkau disembuhkan olehnya, wa min kulli da'in yashfik, dari segala macam gangguan engkau disembuhkan, wa min syarri hasidin idha hasad, dan dari keburukan dengkinya orang yang sedang dengki, wa syarri kulli dhi'ain, dan keburukan semua yang menyebabkan penyakit ain. Allahu alam. Jadi Anda bisa kembali kepada ruqyah syar'iyah. Ini insya Allah bahasan kita teman-teman sekalian.